Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di Blockers dimanapun Anda berada. Kalau saya sekarang ini sebenarnya sudah tahu karena belakang backgroundnya sudah kelihatan. Saya berada di kantor DPW Partai Umat untuk DIY. Nah, bersama saya sudah ada Mas Iriawan Argo Widodo selaku sekretaris dari DPW Partai Umat DIY. Kemunculan Partai Umat di Indonesia juga di DIY menjadi salah satu buat saya suatu dinamika politik yang cukup menarik untuk kita cermati bersama gitu. Karena di tahun 2023 dan 2024 ini memang kekuatan arus politik itu akan masuk di semua lini. Nah, khusus untuk Partai Umat pada sore hari ini saya akan berbincang tentang eksistensi Partai Umat tentu saja. Tapi saya sapa dulu Mas Argo. Mas panggilnya Mas apa Pak? Mas bisa. Enak Mas. Enak Mas aja. Aduh, ngeri-ngeri sedap ngomongin Partai Umat ini. Begini Mas Argo ya. Mas, saya tanya dulu Mas gini. Partai Umat itu punya pedoman jargonnya cukup apa? Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Saya tidak mau mengungkit, tidak mau membicarakan soal kezaliman dan ketidakadilan, tapi saya akan melihat bahwa Mas secara umum apa sih tujuannya Partai Umat itu ada di tengah lahir di tengah bangsa Indonesia apa Mas Argo? Ya, jadi Partai Umat ini tentu saja lahir tidak di ruang kosong. Ada situasi yang melatar belakanginya. Jadi kita tahu bahwa pada periode lahirnya Partai Umat ini, keadaan bangsa menurut para pendiri Partai Umat memang sudah dapat dikatakan cukup memprihatinkan. Jadi kalau tidak ada keadaan yang memprihatinkan, saya kira tidak cukup alasan kelahiran Partai Umat. Oleh karena adanya situasi yang memprihatinkan ini menyebabkan, ya meskipun ada orang mengatakan bahwa ini ada sebab-sebab lain yang bersifat subjektif, tetapi keadaan objektif bangsa ini yang memprihatinkan itu yang menyebabkan terutama tokohnya Pak Amin Rais beserta para pendiri memutuskan untuk mendirikan. Jadi apa yang memprihatinkan bahwa kita lihat keadaan bangsa ini menuju ke arah otoritarianisme baru yang dulu sejak zaman reformasi kita tentang. Meskipun formalnya pengakuannya adalah sistemnya demokratis dan lain sebagainya, terbuka dan sebagainya, tetapi kita melihat bahwa kekuasaan, terutama kekuasaan negara ini telah banyak dikangkangi oleh kepentingan modal yang terlalu besar, yang terlalu dominan. Oke Kak, sebentar. Teman-teman sekalian, ada satu hal yang menarik ini. Saya tidak akan membahas secara nasional. Betul. Kemudian gini, kalau untuk Yogyakarta sendiri, kita tarik aja skupnya ke daerah. Apa sih sebetulnya, bagaimana Partai Umat itu memandang Yogyakarta? Nasional juga dicerminkan di Yogyakarta. Keberadaan sistem yang sudah mulai mengarah kepada resentralisasi, yang mengarah kepada pemusatan kekuatan, itu juga tentu saja tercermin juga di daerah-daerah. Oleh karena itu di Jogja kami juga memandang bahwa keadaan politik daerah yang sudah dapat dikatakan hampir monolitik. Monolitik itu sebenarnya ada kekuatan-kekuatan lain, suara lain, tapi suara lain itu entah tenggelam atau ditenggelamkan ataupun tidak berani untuk muncul. Sehingga terlihat bahwa apa-apa yang diinginkan oleh satu pihak, ya pihak kekuasaan tentu saja, itu tidak punya daya untuk ditentang oleh masyarakat, meskipun misalnya kebijakan itu atau keinginan itu bertentangan dengan aspirasi masyarakat. Jadi intinya itu. Sebentar, saya masih tertarik dengan kata-kata pemusatan dan monolitik itu. Saya kalau kita lihat DIY itu merupakan daerah yang istimewa, memiliki perlakuan istimewa, undang-undangnya keistimewaan. Kemudian saya tadi mengatakan, Mas Argo mengatakan bahwa ada pemusatan, ada monolitik. Itu sebetulnya kalau dicontohkan dalam
dalam kehidupan masyarakat atau pembangunan atau pemerintahan daerah DIY itu seperti apa, Mas Argo? Ya seperti di tingkat nasional, di tingkat pusat pun hampir dapat dikatakan kekuatan politik yang ada, yang existing ini tidak punya kekuatan penyeimbang bagi kekuasaan eksekutif, kekuasaan yang keinginan-keinginan untuk menjalankan program-program pemerintahan. Padahal sebenarnya kan aspirasi politik yang diusung oleh partai-partai politik seharusnya memperjuangkan kepentingan konstituennya masing-masing. Ya. Terlepas dari warna politiknya apa, konstituennya siapa. Seharusnya ada beraneka ragam kepentingan. Tetapi karena pemusatan kekuasaan dan kekuasaan yang sangat dominan, maka hampir-hampir suara-suara itu tenggelam. Hanya politik hanya diartikan sebagai prosedural, telah melaksanakan pembahasan, telah melaksanakan hearing, telah melaksanakan, tetapi substansi dari keinginan yang bermacam-macam itu terkadang tidak berani diungkapkan di forum-forum artikulasi formal parlemen. Oh gitu. Itu walaupun ada partai-partai yang ada di parlemen kan anggota dewan kan terdiri dari anggota-anggota kader-kader partai politik berbagai nganu. Ya betul. Iya kan? Tetapi kekuasaan yang melingkupi keberadaan kita di konteks DIY dan juga di daerah-daerah itu begitu, ya ini cerminan dari nasional juga ya. karena kan semua kekuatan kan sudah bergabung kepada kekuasaan nasional. Coba kita lihat di tingkat nasional, tidak ada yang begitu berani menentang undang-undang omnibus law dan seterusnya. Meskipun ada, tidak akan percaya. Nah, di tingkat lokal pun keinginan untuk menjalankan program pemerintahan yang merupakan merupakan ambisi, merupakan proyek-proyek dari pemerintahan itu tidak bisa secara kritis disuarakan oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada. Itu menurut kami. Ya. Oleh karena itu kami akan menjadi kekuatan penyeimbang di Jogja untuk supaya kami bukan asal beda, tetapi apabila ada aspirasi yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat banyak, maka itu akan kami suarakan itu. Ada banyak hal. Ya. Nah, kalau begitu apakah Partai Umat menilai bahwa partai-partai politik yang ada di parlemen yang menjadi legislatif itu tidak menyuarakan aspirasi rakyat atau tidak kritis atau apa? Saya tidak mengatakan demikian. Atau tidak kritis atau tidak berani monolitik itu tadi apa? Gimana, Mas? Ya sebenarnya semua partai punya landasan perjuangan masing-masing, semua partai punya konstituen masing-masing. Tetapi iklim politik nasional yang berimbas pada daerah menyebabkan maka politik pragmatisme itu mulai berkembang ke arah praktek-praktek politik harian. Pragmatisme itu mengartikan bahwa tidak ada cita-cita khusus yang diperjuangkan oleh partai-partai politik itu. Semuanya tergantung pada kepentingan-kepentingan pragmatis saja. Misalnya gini, saya katakan, kami Partai Umat kan membawa aspirasi umat Islam. Ya. Seharusnya nilai-nilai umat Islam, nilai-nilai aspirasi umat Islam yang ada di masyarakat itu yang lain. Tetapi terkadang karena ya ini saya tidak mau menunjuk, karena itu tidak etis saya menilai partai lain. Tetapi terkadang partai politik itu tidak mempertimbangkan apa yang menjadi tujuan awalnya didirikan, apa yang harusnya dia perjuangkan sesuai dengan nilai-nilai partai, tetapi lebih banyak kepada kepentingan-kepentingan pragmatis. Ini semuanya karena memang sudah orang mengatakan ada deideologisasi partai, ada partai sudah tidak punya nilai-nilai yang diperjuangkan. Oleh karena itu Partai Umat lahir. Ini nanti masuk ke masalah politik identitas. Sebenarnya nilai yang kita perjuangkan itu ada, dan itu real. Oleh karena itu kita tidak akan berkompromi dengan pragmatisme dalam artian asal saya dapat ini maka nilai yang saya perjuangkan itu akan saya korbankan. Itu tidak akan. Baik. Jadi saya melihat apakah Partai Umat ini, saya tidak skupnya tidak nasional, saya tarik ke Jogja. Maksud saya begini, apakah dalam arti kata lain partai-partai politik yang ada di Jogja yang melalui kader-kadernya di parlemen
tidak mengartikulasikan kepentingan masyarakat luas, atau tidak berani, atau apa Mas, sehingga maksudnya kok jadi partai itu mau menjadi penyeimbang itu? Saya kan dulu juga dari partai yang lama. Partai yang lama ya? Jadi saya tahu sebenarnya pada awal-awal reformasi itu semua masih bisa memperjuangkan nilai-nilai. Kan reformasi membuka semuanya, termasuk di Jogja ada partai yang berwarna ini. Tapi perjalanannya kemudian akibat pengaruh real politik di masyarakat, maka hampir semua elemen partai politik itu harus berhadapan dengan kenyataan yang sebenarnya mereka ciptakan sendiri, dengan saling ketergantungan antara konstituen dengan partai. Saya contohkan misalnya, ya konstituen menuntut ini, partai menyediakan ini, atau partai menyediakan ini sehingga konstituen menikmati ini. Nah ini kan kadang-kadang hal-hal itu hal-hal pragmatis. Saya contohkan misalnya, ada program pembangunan dibagi kepada teman-teman di parlemen, sehingga fokusnya adalah pada itu. Saya dapat sekian program pembangunan, saya salurkan ke konstituen saya, kemudian konstituen saya senang, besok memilih saya lagi. Kan pragmatisme seperti itu yang berkembang sekarang. Nah, sehingga nilai yang dulunya saya harus memperjuangkan ini, awalnya reformasi, dia punya pandangan politik seperti ini. Itu kadang-kadang karena realitas masyarakat yang ini sebenarnya diciptakan ada unsur timba baliknya, mereka lebih mementingkan itu. Saya tidak menutup mata bahwa masih ada tokoh-tokoh idealis di partai lain, masih malah pada partai-partai idealis, tetapi gejala umumnya, kekuatan besarnya, arus besarnya adalah saat ini adalah politik pragmatisme tanpa nilai-nilai yang terlalu diperjuangkan, termasuk di kota DIY. Apa politik apa? Pragmatis. Seberapa besar nih? Nah, pertanyaan saya jadi tergelitik nih. Nanti sebetulnya saya minta pendapat panjenengan, komentar terkait politik identitas yang secara gamblang disampaikan oleh Pak Ketua Umum ya. Kemudian ini Mas, pragmatisme yang seperti apa yang sudah terjadi di Jogja dalam pandangan Partai Umat ini? Pragmatisme terutama berkaitan dengan hal material, transaksional. Dalam artian partai, aktivis partai, anggota dewan harus bisa melayani kepentingan memberikan hal-hal yang bersifat material kepada konstituennya. Dan konstituen akan menuntut seperti itu. Jadi saya contohkan misalnya konstituen punya kebutuhan jalan, bisa disediakan. Ya sebatas itu. Tetapi nilai jalan itu akan menyebabkan akan menyebabkan unsur diskriminasi ekonomi, unsur disparitas ekonomi atau tidak, itu tidak terlalu dipikirkan. Yang penting saya bisa menyediakan jalan bagi konstituen saya. Nah, sementara kalau pertimbangan politik nilai, dengan penciptaan jalan harusnya kita bisa mengurangi tingkat disparitas antara orang-orang yang selama ini tidak terbutuhi oleh jalan itu. Iya, jalan itu tidak dapat nilai mereka sangat tertinggal karena tidak ada fasilitas. Tetapi akibat pembagian yang bersifat ya transaksional, ada keuntungan elektoral yang dia dapatkan dari masyarakat, maka arah dari itu tidak pada sisi ekonomi yang menjadi pertimbangan. Dengan adanya jalan ini maka akan ada pemerataan. Tapi dengan adanya jalan ini saya bisa meraih konstituen saya di daerah ini. Itu yang kadang-kadang saya merasa iklim politik saat ini itu tidak pada nilai. Karena itu lebih pada pertimbangan pragmatis. Ya saya beri ini maka saya dapat elektoral sendiri. Tapi ya, bukan yang pertimbangan pada kemajuan masyarakat itu menjadi nomor kesekian gitu ya. Padahal memang sepengetahuan saya mungkin program-program yang dilaksanakan di desa atau di daerah itu juga merupakan, katanya kan itu bukannya program dari usulan dari masyarakat, Mas. Jadi gini, ya lewat jaring aspirasi, lewat itu gimana? Jangan kalau sudah paham di prakteknya. Memang ada
prosedur-prosedur teknokratis, prosedur-prosedur yang birokratis yang ada dari bawah ke atas. Dan rata-rata ya saya tidak menganggap bahwa semuanya begitu, tapi sebagian besar ya terukur itu tidak apa, sebagian ada yang tidak substantif. Tetapi program yang dari bawah yang sudah diatur oleh aturan formal ya itu kan nanti akan bermuara di pembahasan bersama legislatif. Nah, ini kadang-kadang apa unsur-unsur yang dikatakan aspirasi legislatif itu ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan bukan hanya partai Pak, person partai Pak. Dia tahu. Person partai itu dia dari dapil mana? Ya, orang mana itu. Itu yang kadang-kadang ini itu makanya politik ideal, politik nilai itu diperlukan di sini. Iya, Mas Argo itu asalnya dari sebelah. Saya Jogja tapi kelahiran bukan kelahiran Jogja. Tapi sekarang dari orang tua Jogja. Orang tua Jogja. Kelihatan sekali masih agak halus gitu. Bicara tidak berani terus terang gitu ya. Ya saya harus menjaga juga Pak. Ya baik, kita tinggalkan itu Mas. Sekarang yang berikutnya saya akan menanyakan Mas Argo, pandangan Mas Argo kebetulan orang Jogja, kemudian dari posisinya sekretaris DPW Partai Umat. Mas, seberapa sih potensial Partai Umat di Jogja? Kan kita tahu asalnya basis masanya, ya perkiranya basis masanya dari mana? Dari partai yang lama, kemudian dari ormas mana dan segala macam. Ini PD seberapa Mas potensialnya ini? Kalau target, kami mentargetkan 1 wakil di setiap dapil itu minimal. Oh, di tingkatan? Seluruh tingkatan. Jadi misalnya RI itu sini DIY kan 1 dapil. Satu. Ya dapat 1 lah RI. Terus kemudian di tingkat provinsi kan kita ada 2, 1, 1, 1. Ya 4, 7. Ya 1 masing-masing 1. Di Sleman 2, Bantul 2, Gunung Kidul 1, Kulon Progo 1 dan di Kota 1. Itu minimal. Minimal ya. Tapi minimal pun sudah insya Allah sudah itu kita sudah cukup signifikan. Tetapi gini Pak, jadi kami memang mengakui kami baru. Partai baru. Tetapi ya saya bukan orang baru di politik. Iya. Teman-teman saya yang bergabung di Partai Umat juga bukan orang baru. Apalagi kita nanti di jaringan bawah itu juga nggak orang baru-baru. Jadi yang baru cuma casingnya Pak. Casing dan nilai Pak. Nilai. Yang penting karena Partai Umat ini dasarnya ya saya katakan tadi politik identitas adalah Islam rahmatan lil alamin. Sebentar kita akan mengklirkan satu hal lagi. PD ya Pak ya. Dukungannya masih dengan basis masa yang lama atau gimana Pak? Masa yang lama mungkin berapa persen? Ada, tetapi ada juga masa yang baru. Oh, masa yang baru ada? Ada Pak. Iya benar Pak. Enggak, terminologi lama Anda itu apa? Mesti terminologi lama itu adalah yang di kantor ini ya. Ya itu juga ada. Dan insya Allah sebagian besar. Ada banyak. Yang berpartisipasi tadi ini? Ada. Jelas ada Pak. Saya nggak akan nyebutin partainya. Iya, nggak usah. Tapi ada juga dari yang baru. Gitu. Jadi kita ingat bahwa Partai Umat itu hadir untuk mengkritisi situasi saat ini, baik tingkat nasional maupun di lokal. Nah, oleh karena itu saya kira orang-orang kritis yang tidak puas terhadap keadaan saat ini bergabung. Iya, nanti akan menyalurkan aspirasinya. Yang keras itu kemarin isunya adalah ketika Pak Ketua Umum Pak Ketua Umum mengatakan bahwa iya memang kami mengusung politik identitas. Nah, pertanyaan saya adalah, saya menariknya skopnya ke Jogja ya Pak, bukan ke nasional. Untuk di Jogja sendiri Pak, dalam pengamatannya Mas Argo ini, itu politik identitas atau intoleran mungkin atau isu intoleran itu masih menjadi bagian penting nggak yang harus digarap oleh Partai Umat? Nah, politik identitas yang untuk di Jogja itu seperti apa Pak? Ya, ini perlu saya luruskan Mas. Karena framing politik identitas itu ada pada intoleran dan radikal. Itu kadang-kadang disatukan dan disalahartikan. Ini yang kami harus tegaskan. Semuanya itu sebenarnya, kecuali orang-orang pragmatis yang abu-abu yang kanan kiri, itu semuanya mengedepankan politik identitas semuanya. Semuanya punya nilai yang diperjuangkan, semuanya punya dasar konstituen, dasar segmen pendukungnya. Sehingga sebenarnya politik identitas itu adalah sesuatu yang wajar. Misalnya kami, ada orang Islam
kemudian dia punya aspirasi nilai-nilai tertentu yang ingin diperjuangkan, meskipun sebenarnya nilainya lebih universal, tapi kan lebih pada tekanan nilai-nilai Islam. Itu sebenarnya politik identitas. Ada juga orang yang wong cilik, membela wong cilik, pokoknya asal wong cilik dibela, ya kepentingan wong cilik. Itu juga identitas politik identitas juga. Ada juga orang yang kekaryaan, seperti karya yang penting kerja. Nah, itu juga identitas politik dia. Nah, oleh karena itu politik identitas sebenarnya aja. Tetapi yang namanya intoleran, radikal itu bukan makna sama. Orang ada yang memanfaatkan politik identitas untuk mempolitisasi agama, membenci pihak lain. Politisasi agama untuk meraih keuntungan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Itu yang salah. Politik kebencian, politik mempolitisasi sara untuk memusuhi pihak lain, itu yang nggak boleh. Tapi politik identitas itu ada sesuatu terminologi yang sebenarnya wajar dalam ilmu politik. Sebenarnya pada asasnya. Tapi politik identitas tidak sama dengan intoleran dan radikal. Oke, sekarang Mas Argo, pertanyaan saya adalah untuk Yogyakarta sendiri. Ya. Sampai seberapa rawan atau seberapa gentingkah yang namanya intoleran? Dia pandangan Partai Umat ya, persoalan-persoalan intoleran, persoalan-persoalan yang dalam tanda petik tadi politik identitas dan berbagai halnya. Jadi panjenengan memotret Partai Umat ini memotret Yogyakarta sebagai sebuah daerah zona merah, kuning, biru, hitam ya sebenarnya. Saya nggak tahu. Itu kan istilah partai keamanan. Bukan, ya keamanan itu kalau identitas ya. Sebenarnya kita memandang di tanah air ini kalau tidak ada yang melakukan ya gerakan kami dan kamu, kita dan kalian, itu sebenarnya tidak akan ada pembelahan. Maksudnya? Jadi pembelahan ini yang dikatakan tadi ada radikal, intoleran itu karena ada pembelahan yang dilakukan oleh sebagian pihak. Kalau tidak ini maka dia tidak NKRI. Kalau dia tidak ini dia tidak Bhinneka Tunggal Ika. Saya NKRI harga mati. Sementara yang lain dianggap yang ada bau-bau agama itu dianggap tidak NKRI, tidak toleran. Nah, ini yang sebenarnya salah. Jangan ada pembelahan. Jangan ada menghadap-hadapkan Pancasila dan Islam. Karena umat Islam itu adalah yang melahirkan bangsa ini juga. Pancasila itu perasaan dari nilai Islam juga. Oleh karena itu adanya pembelahan ini sebenarnya sangat merugikan terutama politik Islam. Saya katakan umat Islam merasa itu kamu radikal, kamu intoleran. Sementara saya NKRI, saya Pancasila, saya toleran. Baik Mas Argo, kalau untuk Jogja sendiri gimana? Ya itu untuk DIY, apakah masih terjadi? Karena masih nggak terjadi itu. Ada orang yang mengatakan kalau ngaji di Malioboro nggak boleh. Baca Quran di Malioboro nggak boleh itu. Orang joget-joget di Malioboro nggak apa-apa kok. Kemudian ada orang siswi dianjurkan memakai jilbab dilarang. Itu pemaksaan dan seterusnya. Itu kan sesuatu yang sebenarnya dari sisi umat Islam itu kelihatan bahwa ada framing bahwa umat Islam itu radikal, umat Islam itu tidak bisa toleran. Itu yang sebenarnya. Sementara ada sebagian umat Islam lain yang ikut-ikutan mengatakan teman-teman yang memperjuangkan Islam politik ini sebagai orang yang tidak toleran. Nah, kami kan Islam politik. Dalam artian kami menegaskan bahwa politik kami berdasarkan Islam rahmatan lil alamin. Oleh karena itu ideologi berdasarkan ideologi kan? Ya. Jadi gerak politiknya berdasarkan ideologi agama Islam rahmatan lil alamin. Jadi nggak bisa Islam tok, tapi harus ditambah Islam rahmatan lil alamin. Bukan, karena kan Islam tok itu kan orang masih bertanya-tanya. Islam yang kita tambah rahmatan lil alamin sebenarnya itu sudah include dalam Islam. Tapi untuk memperjelas saja bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Oh gitu. So, kan juga ada Pak partai politik yang berasaskan Islam gitu loh. Asal Islamnya konsekuen, ya sama sebenarnya dengan rahmatan lil alamin. Oh gitu ya. Tapi asal Islamnya konsekuen ya. Kalau nggak konsekuen? Ya kadang-kadang kan di politik ya. Baik. Teman-teman sekalian, terima kasih. Ini perbincangan sangat menarik sekali, tapi semakin berat ya. Saya nggak tahu karena ini, waduh, harus melakukan perenungan dan refleksi.
Tapi by the way ada beberapa pesan yang sudah saya tangkap dari Mas Argo selaku sekretaris DPW Partai Umat Jogja, bahwa kita masih berada pada politik pragmatis. Kemudian yang kedua, bahwa politik identitas itu tidak hanya melulu kepada unsur keagamaan, tapi berbagai banyak hal itu juga menjadi salah satu bentuk politik identitas dalam wujud yang lain. Terus yang kedua yang belum dijawab sih sama Mas Argo secara agresif, bagaimana Yogyakarta kan? Masih agak malu-malu gitu. Tapi baiklah, nanti kita akan kulik pada kalau ketemu lagi, kita wawancara lagi, kita akan lebih dalam lagi melihat yang kemudian bahwa Yogyakarta merupakan sebuah daerah yang relatif di mana para anggota dewannya, kader-kadernya itu masih banyak tanda petik melakukan kegiatan-kegiatan pragmatisme yang tidak lagi kurang mengedepankan kepentingan-kepentingan yang lain gitu. Nah, baik teman-teman sekalian, saya pikir itu yang menjadi simpulan kita pada sore ini. Mas Argo, barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk closing statement di sini kameranya. Ya, sahabat sekalian, warga Yogyakarta, DIY, yang kami Partai Umat memang partai yang baru lahir dan dilakukan berdasarkan perenungan dari pemimpin-pemimpin kami yang mendirikan, dan perenungan itu menghasilkan sebuah format desain partai yang mempunyai nilai Islam yang inklusif yang diformulasikan kepada Islam rahmatan lil alamin. Meskipun Islam tetapi tidak bersifat eksklusif, namun memperhatikan seluruh kepentingan masyarakat. Kemudian kami memang mempunyai tagline melawan kezaliman, tegakkan keadilan. Oleh karena itu, apapun kezaliman, apapun ketidakadilan, apapun pemerasan kepentingan rakyat, yang merugikan kepentingan rakyat, akan kami tentang. Dan siapapun yang mendukung keadilan ekonomi, keadilan hukum, dan keadilan sosial, maka akan kami dukung dan kami perjuangkan, bantu perjuangan. Wah, ngeri ya, mendukung keadilan ya, dan kesejahteraan ya. Enggak. Baik teman-teman sekalian, demikian perbincangan saya dengan Mas Argo. Mudah-mudahan paling tidak dapat memberikan sedikit informasi bagi semua tentang bagaimana Partai Umat di DIY, walaupun ini masih sangat kecil sekali yang belum bisa kita gali banyak. Sampai ketemu lagi, salam.